Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika kita pada hari ini. Saya Ibu Ulfah Samsari, guru fisika dari SMA Negeri 3 Maros, ingin menyajikan tentang materi peluruhan dan radioaktivitas pada anak-anakku sekalian. Materi ini berada pada ruang lingkup ketujuh, di mana tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep, menganalisis, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari konsep dan masalah kontekstual, serta mampu bernalar pada materi relativitas khusus, fenomena kuantum, dan fisika inti. Adapun pembahasan kita pada hari ini adalah kita akan mempelajari tentang materi radioaktivitas, khususnya tentang masalah peluruhan dan radioaktivitas. Indikator pembelajaran atau tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama itu adalah sekiranya pembelajaran ini telah kita laksanakan, maka kalian semua dapat menguraikan konsep peluruhan radioaktif. Yang kedua, dapat membandingkan daya tembus ketiga sinar yang bersifat radioaktif. Dan yang tujuan yang terakhir itu adalah dapat mendeskripsikan pemanfaatan radioaktivitas. Nah, sebagai pembuka, apakah kalian pernah mendengarkan kata-kata radioaktif? Kira-kira hal apa yang terbersit dalam pikiran kalian ketika mendengarkan kata-kata tersebut? Pasti kalian merasa hal tersebut adalah suatu hal yang menyeramkan. Nah, untuk membawa kalian mengingat kembali tentang materi-materi sebelumnya, ketika kalian telah mempelajari tentang materi struktur inti atom, maka ketika pada pertemuan kali ini, Ibu akan menampilkan salah satu alat dalam bidang kedokteran yang mungkin tidak asing lagi di telinga kalian. Kalian pasti sudah pernah menyaksikan atau mendengarkan alat yang disebut dengan istilah kemoterapi. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang sinar-sinar radioaktif yang dimanfaatkan dalam pengobatan kanker yang disebut dengan istilah kemoterapi. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kalian pernah mendengarkan kata-kata kemoterapi ini. Kemoterapi adalah pengobatan lanjutan yang diberikan oleh dokter kepada pasien penderita kanker pasca operasi. Jadi setelah diadakannya operasi atau dilaksanakan kegiatan operasi, tindakan operasi pada pasien penderita kanker, maka pengobatan lanjutan yang biasa dilakukan oleh dokter adalah pengobatan dengan sistem kemoterapi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut cara kerja daripada alat kemoterapi tersebut, marilah sama-sama kita menyimak tentang materi radioaktif. Apakah yang dimaksud dengan istilah radioaktif itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata-kata radioaktif atau radiasi. Pernahkah kalian mendengar kata-kata ini? Radiasi sinar ultraviolet, radiasi sinar matahari,
Nah, yang cenderung membuat kita berpikir ke hal-hal yang bersifat negatif atau berbahaya. Setelah kita mempelajari modul ini, maka kita akan memahami bahwa di alam semesta ini terdapat unsur-unsur yang tidak stabil. Dan untuk berubah menjadi atom yang stabil, maka unsur-unsur tersebut akan memancarkan zat-zat yang bersifat radioaktif. Zat-zat ini ternyata dapat digunakan dalam berbagai bidang, baik industri, kesehatan, dan pertanian. Nah, sekarang kita sama-sama melihat apa sih yang dimaksud dengan istilah peluruhan radioaktif ini. Peluruhan radioaktif itu adalah kemampuan inti atom yang semula tidak stabil menjadi stabil dikarenakan adanya pemancaran radiasi. Nah, dalam ilustrasi gambar yang Ibu tampilkan di slide kali ini, kalian bisa melihat di dalam inti atom itu terdapat dua jenis partikel. Yang pertama ada partikel yang bermuatan positif yang dikenal dengan istilah proton, dan yang kedua itu adalah partikel yang sama sekali tidak bermuatan yang disebut dengan neutron. Sedangkan di sebelah luar daripada inti ini yang kita kenal dengan istilah kulit atom itu ditempati oleh elektron. Elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Nah, lebih lanjut kita akan mengupas tentang pemancaran. Jadi ketika inti atom yang tidak stabil tadi berubah menjadi inti atom yang stabil, maka ia akan mengalami peristiwa peluruhan. Nah, ketika inti atom tersebut meluruh, maka atau terpecah menjadi inti atom lainnya, dia akan memancarkan sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar yang bisa dipancarkan. Yang pertama itu ada namanya sinar alfa. Nah, reaksi peluruhan alfa. Partikel alfa sebenarnya adalah sebuah inti helium. Inti helium merupakan inti stabil dengan nomor massa dan nomor atom yang kekal. Peluruhan alfa dapat dianggap sebagai sebuah fisi nuklir, sebab inti induk terpecah menjadi 2 inti anak atau daughter. Makanya inti atom helium itu memiliki nomor atom 2 dan nomor massa 4. Kemudian lambang kimianya itu adalah 2 helium 4. Ya. Jadi partikel alfa itu adalah hasil daripada pembelahan dari inti atom yang tidak stabil berubah menjadi inti atom yang stabil. Ini dikatakan dia mengalami peluruhan. Nah, kemudian yang kedua,